Bila anak mengalami suatu kondisi stunting, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupannya, maka dia akan memiliki dampak nilai IQ-nya akan lebih rendah sekitar 5 sampai 15 poin. Akhir tajin nggak ada nutrisinya sama sekali. Jadi tidak boleh air tajin menggantikan apapun yang dibutuhkan oleh si bayi. Halo sahabat sehat dimanapun kalian berada, selamat bergabung di Bincang-Bincang Podcast Kesehatan bersama saya, Dr. Tony Setiobudi. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang keren, seorang dokter spesialis anak. Mari kita sambut Dr. Ria Yohanita. Selamat datang dok, Dr. Ria. Kita Halo, kenalan, Dokter ya. Tony. Kita kenalan dulu dengan sahabat sehat ya. Dokter Ria, dulu FK-nya di mana dan PPDS-nya di mana, Dok? Iya, saya FK-nya di Malang, Dok, di Oh, di Universitas Malang. Brawijaya. Iya. Oh, saya dulu sekolah di Malang. Oh, di mana, Dok? Sekolah di Waing Malang. Oh, saya Dempo, Dok. Oh, oke. Dari Malang. Oh, oke. Dari mana? Oke, Ternyata terus Arema, pantesan kok ada medok. Nah, ya, PPDS-nya? PPDS-nya di UI, Dok. Oke. Terus pindah Iya. ke UI. Kenapa pilih jadi dokter spesialis anak, Dok? Karena saya suka pasien anak yang wangi, yang Oke. lucu, gitu. Kalau dewasa, Oke. saya males, Dok. Oh, Sebel kalau gitu. di protes-protes gitu tuh males, Dok. Kalau anak kan lucu-lucu, nggak ada yang bawel gitu. Ya bawel dari anak-anak kan lucu gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin klarifikasi sesuatu yang sangat penting dan sangat mengganggu saya dan merugikan banyak orang. Mungkin Dokter Ria pernah melihat video atau sahabat sehat pernah melihat video yang menampilkan saya diwawancarai oleh Rosi atau Raffi Ahmad tentang diabetes. Ya, harap diketahui bahwa video-video ini adalah hoax. Itu adalah video rekayasa AI. Saya adalah seorang dokter spesialis bedah tulang, bukan peneliti diabetes, dan saya juga tidak pernah menerima Nobel Prize seperti yang disebutkan di dalam video tersebut. Jadi, jika kalian menemukan video-video seperti ini, harap jangan dipercaya dan jangan sampai tertipu dengan produk-produk yang ditawarkan. Dok, malam ini kita bahas tentang apa? Tentu saja masalah yang saat ini diperangi oleh dokter anak di Indonesia, yaitu stunting. Mungkin bagi Stunting. para orang tua ini pasti momok nih, Dok. Kalau dengerin kata stunting itu udah kayak bikin stres gitu, Dok. Istilah stunting ini mungkin lagi terdengar dalam beberapa tahun ini aja ya. Kayaknya 10 tahun yang lalu kita nggak pernah dengar kata stunting. Benar nggak? Ya, ya benar. Benar banget, Dok. Ya, jadi sekarang ini istilah stunting itu sudah tidak asing di telinga kita semua, sahabat sehat. Dan Indonesia, ini saya dapatkan dari statistik, sekitar 21,5% anak di Indonesia itu mengalami stunting. Bahkan di sumber lain tuh menyebutkan stunting itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Ada yang menyebutkan 3,5%. Ya, angka angka yang ditargetkan oleh WHO itu adalah di bawah 20%. Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, benar nggak? Tapi juga berdampak pada perkembangan anak secara keseluruhan dan masa depannya. Dan di episode kali ini kita akan kupas tuntas segala hal tentang stunting, dari penyebabnya, dampaknya, hingga solusi yang terbaik untuk mencegah stunting bersama Dr. Ria Yohanita. Sahabat sehat, topik ini sangat menarik dan saya yakin kalian punya pertanyaan, banyak pertanyaan. Jadi untuk semua sahabat sehat kalau ingin
atau ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menanyakan di kolom komentar. Dok, apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting itu merupakan anak yang pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi yang terjadinya terus-menerus atau berlangsung lama. Nah, biasanya stunting harus dimulai dari yang namanya istilah medisnya weight faltering. Apa sih itu weight faltering? Weight faltering itu merupakan kenaikan berat badan anak yang seret. Jadi kalau tiap bulannya para orang tua itu selalu menimbang berat badan anak, itu titik-titik yang ditaruh di kurva itu penting untuk diperhatikan. Apakah titik-titik itu melandai, apakah malah menurun. Nah, itu bisa jadi cikal bakal awal mula terjadinya suatu kondisi stunting itu tadi, Dok. Kenapa ini penting sekali? Jadi, menurut suatu studi bahwa bila anak mengalami suatu kondisi stunting, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupannya, maka dia akan memiliki dampak, yaitu nilai IQ-nya pada saat diperiksa, pada saat dievaluasi di usia 6, 7, 8 tahun, itu dikatakan nilai IQ-nya akan lebih rendah sekitar 5 sampai 15 poin dibandingkan anak yang tidak mengalami stunting. Nah, itu beberapa studi dan banyak studi yang meneliti tentang itu. Nah, kita tahu kenapa sih 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, kita tahu bahwa 1.000 hari pertama itu sebetulnya dimulai sejak dalam kandungan. Sampai Hmm. anak itu lahir sampai usia 2 tahun. Totalnya 1.000. Nah, di masa itu terjadi pertumbuhan volume otak, demikian pula dengan fungsi struktur di dalam otaknya itu sendiri yang berkembang secara pesat sebanyak kurang lebih 80%. Nah, sisanya 20% berikutnya adalah 2 tahun sampai 5 tahun, sebesar 20%. Pada usia 5 Oke, tahun, otaknya sudah sama kayak dewasa. Karena itu, oke. jika ada kekurangan nutrisi pada masa itu, akan berdampak ya ibarat kata hampir permanen sampai dia Hmm, gede. jadi 1.000 hari pertama itu dimulai dari janin. Kalau di intervensi, yang intervensi dokter obstetrik ginekologi, dokter kebidanan dan Betul, kandungan. Terus betul. setelah lahir, apakah ada cara lain selain untuk mendeteksi stunting selain dengan melihat kurva berat badan dan tinggi badan? Jadi pada saat bayi di dalam kandungan, untuk mendeteksi stunting tentunya diperankan oleh dokter obstetri dan ginekologinya pada saat pemeriksaan USG. Dokter Obgyn akan melihat apakah bayi ini atau janin ini mengalami pertumbuhan janin terhambat. Nah, pada kondisi bayi yang mengalami pertumbuhan janin terhambat atau PJT itu tadi, mungkin akan dipertimbangkan untuk dilakukan operasi atau dikeluarkan terlebih dahulu karena dianggap bahwa nutrisinya dari ibunya tidak optimal untuk masuk ke bayinya. Sehingga kadang-kadang kita harus mempertimbangkan jangan-jangan nanti sampai nanti-nanti akan segitu-segitu terus dan seterusnya dan berdampak malah kita anak dari dokter anak akan susah untuk mengangkatnya. Nah, jadi beberapa memang harus diterminasi terlebih dahulu. Nah, pada saat bayi sudah lahir, untuk mendeteksi kembali apakah itu stunting atau tidak, jika itu ada riwayat misalnya sesar dikarenakan pertumbuhan janin terhambat, mungkin kita udah lebih mudah tahunya, oh ini kemungkinan besar mengalami stunting atau weight faltering. Tapi jika tidak ada data demikian, maka tidak ada cara lain selain melihat dari kurvanya, dokter. Jadi kita Oke, lihat dari kurva pertumbuhannya, baik berat badan berdasarkan usia maupun tinggi badan berdasarkan usia dan lainnya. oke. Jadi kalau berat badannya kurang di grafiknya di bawah gitu ya, atau tingginya persentalnya di persental rendah. Gimana caranya membedakan ini stunting atau genetik? Jadi pertama kali kita harus pegang kurva. Oh, sebelumnya lagi kita harus menimbang dan mengukur tinggi badan dengan benar. Mengukur berat badan bayi itu harus dengan telanjang. Jadi nggak boleh pakai baju karena baju bayi itu sangat bervariasi. Ada yang pakai jeans itu bisa 300 gram, sedangkan jika
kita melihat bayi umur 1 bulan yang beratnya cuma kira-kira 3,6 kilo, 3,7 kilo, ditambah dengan baju 300 udah 4 kilo, itu signifikan sekali. Maka dari itu memang wajib sekali Hmm. berat badan bayi itu ditimbang dengan telanjang untuk objektivitas. Kemudian berikutnya tinggi badan juga harus diukur secara benar, tidak boleh meleot-meleot seperti itu. Seterusnya, kita harus mengeplot ke kurva. Contoh kurvanya seperti ini, Dokter Tony. Oke. Jadi ini kurva WHO. Kalau yang biru ini untuk lelaki, sedangkan yang perempuan ini warnanya pink. Semacam ini bentuknya. Ini kita menyadur dari WHO. Jadi umur 0 sampai 5 tahun, kurva yang kita gunakan adalah kurva WHO ini tadi. Nah, setelah kita mengukur tadi, kita plotlah di kurva berat badan berdasarkan usia, titiknya di mana. Setelah itu, kita plot juga ke kurva tinggi badan berdasarkan usia, plotnya di mana titiknya. Nah, kita nggak bisa menilai hanya dari satu kali pengukuran. Jadi harus minimal 2 kali pengukuran. Misalnya Ya. nih pada saat lahir, kemudian pada saat umur 1 bulan, atau 1 bulan dan 2 bulan. Itu kita lihat Oke. bagaimanakah kurva, misalnya ini kurva with for age-nya. Jadi kita lihat titiknya itu bagaimana, apakah titiknya itu titiknya tetap ataukah malah menurun. Nah, kalau Hmm. kita melihat tetap, jadi misalnya berat badan 1 bulan di 3 kilo, umur 2 bulan tinggi 3 kilo, atau 1 bulan di 3 kilo, kemudian di 2 bulan itu 2,5 kilo, nah itu maka kita curiga apakah ini terjadi namanya weight faltering. Berikutnya kita pindah ke kurva tinggi badan berdasarkan usia. Nah, kita plot lagi tuh di kurva tinggi badan berdasarkan usia. Apakah tinggi badannya itu di bawah -2 standar deviasi. Jadi ini ada nih dokter, kalau kita lihat di kurva itu, kita harapannya tuh yang hijau. Nah, ini hijau ini di tengah. Ya. Itu yang paling bagus banget ideal. Di bawahnya ada yang merah dan di atasnya ada yang merah. Kalau di atas itu yang memang tinggi, kalau di bawah itu yang kita khawatir mengalami stunting. Nah, Hmm. jika titiknya itu di bawah -2, jadi di bawah yang merah ini, maka kita bisa sebut sebagai stunting karena dia juga disertai dengan kenaikan berat badan tadi yang seret. Oke. Tapi jika kita menemukan tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi, di bawah merah, Mm-mm. tapi berat badannya baik-baik saja, dok, nggak ada masalah, tetap di hijau tadi, maka itu bisa kita sebut sebagai, oh ini mungkin masuk ke genetik gitu. Sebenarnya stunting itu penyakit atau bukan, Dok? Stunting merupakan suatu kondisi penyakit, dok, Penyakit ya. merupakan penyakit malnutrisi. Oke. Terus efeknya terhadap anak di masa depan apa? Pastinya kalau anak sudah mengalami stunting, terutama di 1.000 hari, pada saat ia bersekolah, mungkin pada awal-awal yang seringkali disepelekan oleh para orang tua, oh anakku ini stunting, tapi dia aktif-aktif aja, nggak ada masalah, ya happy-happy, disuruh ini Hmm. bisa, disuruh itu bisa. Betul, itu pada usia balita, karena balita ya kerjaannya main. Nah, pada saat dia bersekolah ke SD, itu mulai menggunakan, misalnya menggunakan otaknya untuk mengerjakan matematika, yang mengasah otak itu dok. Nah, itu akan mulai terlihat bahwa kemampuannya tidak maksimal. Nah, jika Hmm. ditelusur ternyata itu memang kondisinya karena stunting sebelumnya. Nah, kalau kondisi ini berlanjut terus-menerus, kalau diteruskan bisa jadi anak berisiko tidak naik kelas. Ataupun nanti pada saat ia remaja, atau mentok misalnya pada saat SMA, dia mencari pekerjaan, akhirnya kemampuannya hanya segitu-segitu saja. Nah, belum lagi kalau Hmm. misalnya dia menikah. Dia menikah, dengan dia punya riwayat seperti itu, dengan IQ yang mungkin lebih rendah dibandingkan orang yang tidak mengalami stunting sebelumnya, dia akan memiliki kualitas yang lebih rendah. Sehingga Hmm. pada saat ia nikah dengan pasangannya dan menghasilkan keturunan, keturunannya pun juga berisiko yang sama seperti itu. Dan ini akan menjadi sindrom stunting namanya. Jadi ini kayak lingkaran Oke. setan, terus aja berputar. Maka dari itu, ini jadi target SDG, dok. Dan memang pemerintah serius untuk mengatasi ini.
Karena memang dari tahun 2000 ke 2024, dari yang 24% itu kita baru turun 21,5. Padahal targetnya dulu yang Pak Jokowi ya, Presiden sebelumnya, menargetkan bahwa angka stunting harus turun di bawah 14%. Tapi sekarang Hmm. masih 21,5. Akhirnya BKKBN, lembaga yang di Indonesia, Dok, itu menargetnya ya setidaknya 2025 turun deh 18% gitu. Makanya ada program ini makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Karena pemerintah sudah konsen dengan ini. Tapi makan bergizi gratis itu kan SD ya, Ya, mulai atau ya mulai TK? usia sekolah. Mulai usia sekolah sih, Dok. Oh, TK Tapi ya. TK juga sudah ada yang mendapat juga, Dok. Oke, oke, oke. Selain masalah nutrisi, ada nggak penyebab stunting lainnya? Selain makanan, Ya. nutrisi, diet. Jadi stunting itu adalah akibat. Dia nggak bisa tiba-tiba, Dok, bukan akut. Jadi terjadinya harus memang butuh waktu yang berbulan-bulan baru bisa akhirnya tinggi badannya mandek, nggak naik. Hmm. Nah, penyebab dasarnya adalah yang tadi, kenaikan berat badan, seret, atau kita sebut istilah medisnya weight faltering. Nah, weight faltering ini sendiri, penyebab dasarnya ada tiga. Pertama, karena kuantitas maupun kualitas dari makanannya tidak adekuat. Hmm. Kedua, karena gangguan dari penyerapan usus. Yang Oke. ketiga, adanya suatu kondisi di mana kebutuhan terhadap kalori untuk menaikkan berat badan atau tinggi badannya itu lebih tinggi. Nah, contohnya pada kondisi sakit. Nah, sakit berdasarkan epidemiologi di Indonesia pada anak-anak tuh yang tersering apa? Ya, anemia defisiensi besi, Dok, itu masih banyak. Hmm. Defisiensi Oke. vitamin D, kemudian infeksi saluran kencing, tuberkulosis, itu I masih banyak. see. Seperti itu. Oke, jadi bukan hanya masalah gizi, tapi ada masalah-masalah lain yang bisa menyebabkan stunting ya. Oke, oke. Bagaimana dengan peran ASI untuk mencegah stunting? Jadi seperti kita tahu nutrisi yang nggak bisa digantikan ya memang ASI, dokter. ASI nggak ada, ya nggak adalah yang bisa menandinginya. ASI kita tetap rekomendasikan, kita anjurkan untuk bayi eksklusif sampai umur 6 bulan dan dilanjutkan minimal usia 2 tahun. Jadi sekarang WHO yang baru itu bukan 2 tahun mandek, tapi ya minimal 2 tahun. Jadi kalau misalnya ibu atau bayinya masih belum ikhlas melepas ASI, bisa juga diteruskan seikhlasnya, sampai seikhlasnya. Karena kita memulai memberikan ASI dengan cinta, jadi winningnya pun harus dengan cinta. Jadi nggak boleh Hmm. pemaksaan. Jadi nggak ada tuh yang sekarang, yang dulu-dulu kan selalu seringkali dikasih minyak lah, dikasih bawang Hmm. lah untuk Iya, penyebab iya. ASI. Itu sekarang udah nggak boleh banget gitu. Oke, Nah, oke. tapi dalam perjalanannya itulah pentingnya memonitoring bayi setiap bulannya, Dok. Karena memang di bawah 1 tahun tuh wajib setiap bulan harus dipantau karena ada beberapa waktu itu yang lebih berisiko pada anak mengalami weight faltering. Itu pada misalnya peralihan dari ASI ke MPASI, dari makanan yang cair mulai naik tekstur ke saring misalnya. Atau pada saat Oke. saring naik ke lumat atau ke cincang dan bahkan makanan keluarga. Jadi di periode-periode itu karena anak juga butuh adaptasi, ibunya butuh belajar. Nah, itu biasanya berisiko berat badannya seret. Bagaimana dengan susu formula? Apa bedanya ASI dan formula? Ya, yang jelas ASI itu seperti nutrisi hidup ya, Dok. Suatu zat hidup bisa dibilang seperti itu. Karena ajaibnya memang pada saat anaknya sakit, misalnya bayinya sakit, maka dengan bonding ke ibunya, dengan skin to skin, menyusu langsung bayinya ke ibunya, ibunya akan menghasilkan zat-zat antibodi yang diperlukan untuk mengcover terhadap sakit bayinya itu tadi. Nah, itu Mm-mm. nggak bisa didapat di mana-mana, dok, di susu Oke. apapun itu. Bagaimana dengan kandungan nutrisinya itu sendiri? Kandungan nutrisi, kalau ASI itu ajaibnya lagi, kalau misalnya bayinya prematur, maka ASI yang dihasilkan oleh ibunya ASI prematur. Nah, ASI prematur artinya kalorinya akan lebih tinggi, dok, dibanding ASI pada bayi matur. Dan itu secara alami akan dihasilkan oleh ibunya sendiri. Oh, begitu ya. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi Hebatnya begitu, kalau dok. anaknya primatur, ASINya berbeda dengan kalau anaknya mature. Betul, betul sekali.
Jadi Wah, kandungan energinya itu akan berbeda sesuai dengan kebutuhan bayinya. terus Makanya dia dibilang zat hidup karena ya memang nggak bisa digantikan dengan apapun gitu. hmm, Cuman kembali lagi bahwa susu formula juga bukan racun. Asal susu formula digunakan berdasarkan indikasi medis, Dok. Bukan asal-asal karena mengikuti tren. Kadang-kadang tuh sedihnya, oh kalau kalau ibunya nggak memberikan susu formula berarti dianggap ibunya ini miskin gitu, Dok. Ada tuh yang mitos seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang sedih banget. Padahal bukan bukan begitu. bukan dilihat dari itu ya, Dok. Iya, iya. Jadi indikasi medisnya apa, Dok, kalau untuk susu formula? Pada bayi 0 sampai 6 bulan, di mana misalnya nih ibunya melahirkan, kemudian ibunya ternyata preeklamsi berat atau kejang-kejang yang memang harus Iya. mewajibkan ibunya masuk ICU misalnya, atau tidak Hmm, sadar. Nah, mungkin pada kondisi itu, bayinya kan nggak mendapatkan apapun, nih, ya, nggak, ya. ibunya pun juga nggak bisa kita paksa, yaitu mungkin pada kondisi seperti itu, kita boleh memberikan pertolongan dengan nutrisi lain, seperti susu formula. Atau pada kondisi misalnya ada kelainan dari enzim-enzim tertentu ya dok, yang memang tidak bisa mencerna ASI, maka itu ada tuh dok, harus diberikan susu khusus. Gitu. Jadi ada yang kelainan enzim nggak cukup, nggak bisa mencerna ASI, tapi bisa mencerna susu formula Dan susu formula harus khusus, itu ada dok sindrom khusus. metabolik Oke. tertentu. Ya, Gimana dengan anak yang milih-milih, maunya makanan ini aja gitu? Apakah anak tersebut berisiko lebih tinggi terkena stunting? benar banget dok. Jadi sebenarnya yang namanya pilih-pilih atau picky eater itu awalnya awalnya itu kita kadang-kadang salahnya begini. Pada umur 0 sampai 6 bulan kita kasih ASI, kemudian 6 bulan dan seterusnya kita mulai MPASI. Nah, pada saat MPASI ini, bayi akan beradaptasi dulu, merasakan teksturnya, kemudian dia mencoba berlatih untuk mengunyah, menggerakkan lidahnya, menjerukkan lidahnya, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang mamah papa ini salah persepsi, salah menginterpretasikan ekspresi bayi, dok. Kadang-kadang bayi yang lihatnya kayak gitu, kayak pelet-pelet, atau Hmm, kadang-kadang malah kayak nolak-nolak, atau kadang kayak jijik-jijik begitu, dok. hmm, Nah, mungkin kalau kita orang dewasa ya emang betulan tuh jijik gitu, ekspresinya ekspresi sebenarnya. ya. Tapi pada bayi 6 bulan, itu ekspresinya itu belum tentu itu maksudnya. Tapi bisa jadi ekspresinya adalah ekspresi yang memang lagi adaptasi nih, ngerasain di Hmm, tekstur baru. Nah, karena dianggap oh kalau kayak gitu tuh jijik, dan kalau dia happy minta-minta terus itu maka dia suka, maka akhirnya orang tua cenderung mengelompokkan makanan. Yang disuka, yang dianggap ekspresi happy itu disukain, maka dikasih terus. Yang dianggap ekspresi jijik atau nggak suka itu dihindari terus, dok. Nah, akibatnya dikelompokkanlah suatu makanan. Bayi akan dikenalkan itu-itu saja, jadi kurang bervariasi. Nah, akhirnya karena preferensi rasanya juga cuma itu-itu aja, pada saat dia atas 1 tahun, di mana dia udah bisa lebih memutuskan apa yang mau dimakan, malah makin nggak mau makan, itu dok. Padahal, balik lagi, pada saat di dalam kandungan, bayi itu sudah merasakan, dia punya indera rasa. Dia sudah bisa merasakan rasa-rasa yang dimakan ibunya melalui air ketuban gitu. oke, oke, oke. Em, Biasanya anak-anak kecil kan nggak suka makan sayur. Tipsnya bagaimana supaya mereka makan sayur, makan makanan yang sehat? Jadi kalau yang salah seringkali sayur itu harus yang cah dok, yang cah sayur, cah sawi seperti itu. Padahal sebenarnya sayur itu bisa dikemas dalam berbagai bentuk, seperti contohnya misalnya keripik bayam, atau kalau kailan gitu itu bisa digunting kecil-kecil kemudian digoreng, terus dikasih kayak ya garam sedikit, lalu dicampur penyajiannya dengan kailan yang cah. Nah kayak gitu. Jadi itu masalah penyajian. Kalau misalnya anak benar-benar nggak mau, itu bisa di food chaining. Jadi yang disuka banget itu tetap dikasih, tapi diselipkan makanan yang dia nggak suka.
Misalnya dari 100% itu 90%-nya yang disuka, 10%-nya diselipin makanan yang dia nggak suka. Tapi teksturnya jangan terlalu jauh. Misalnya ya tadi sayurnya digoreng dulu. Hmm. Nah, nanti udah kenalan nih sama rasanya, sama oh ini ternyata gurih. Nah, itu mulai ditambah-tambah terus sampai full 100% ini isinya sayur di piringnya. Kayak gitu, Dok. Nah, kalau untuk mengenalkan misalnya cah seperti itu bisa setelah misalnya tadi bentuknya goreng sampai sekitar 80%. Itu mulai bisa tuh dimasukin yang cah. Atau anak bisa kalau udah besar di atas 1 tahun atau 2 tahun itu bisa dilibatkan dalam proses memasak. Jadi dipegangkan itu sayurnya, dikenalkan ini rasa sayur, ini rasa memegang sayur Thailand itu seperti ini. Nah, kalau mau membuat itu harus dipotek-potek dulu, misalnya seperti itu, Dok. Kemudian Hmm. dicuci, dimasukkan ke wajan, dikasih minyak, digoreng, dan lain sebagainya. Dengan mengajarkan anak melibatkan mengikuti proses itu menurut studi juga ternyata membantu ia akan lebih mau terhadap makanan tersebut tuh. Dok, dulu waktu saya anak-anak, kita kan diajari piramida makanan. Yang paling bawah karbohidrat banyak, terus tambah lama tambah sedikit, yang daging mungkin dikit. Itu apa masih berlaku sekarang? Jadi kalau di Indodok ada isi piringku namanya, Dok. Nah, itu udah dibuat sama Kemenkes sesuai usianya. Jadi memang dipisah-pisah sesuai usianya. Tapi kurang lebih sih sama, Dok. Bahwa kalau anak makan itu harus mengandung makanan utama yang terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu terdiri dari ada karbohidratnya, kemudian protein diutamakan hewani dan lemak. Sedangkan mikronutrien itu adalah vitamin maupun mineral. Proporsinya seberapa? Nah, perkiraan kasar adalah kalau karbohidrat itu sekitar 30 sampai 60% dari kebutuhan kalori, protein hewani sekitar 10 sampai 20%, sedangkan lemak 30 sampai 45% dokter kira-kira dari kebutuhan kalori anak tersebut. Jadi masih itu masih applicable ya, yang Masih dok, piramida makanan. masih. Dan sayur Ya. ataupun buah, atau ya intinya sayur buah itu karena memang kalorinya tidak terlalu banyak, atau bahkan nggak ada dok, itu di bawah 1 tahun cukup dikenalkan rasa aja. Dikenalkan ya bahan itu tapi nggak boleh banyak-banyak. Setelah di atas 1 tahun Hmm. mulai boleh lebih diperbanyak. Seperti itu dok. Oke. Wah, ini informasi banyak yang menarik dari Dokter Ria. Oke. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, fakta atau mitos. Ya. Saya akan sebutkan 10 statement. Nanti Dokter Ria bisa menentukan apakah ini fakta atau mitos atau separuh fakta, separuh mitos dengan penjelasan singkat. Oke, Dok ya. Kita mulai. Oke. Stunting bisa terjadi karena faktor genetik. Fakta atau mitos? Mitos. Karena stunting harus diawali dengan kenaikan berat badan seret dan harus diawali dari kekurangan nutrisi yang terjadi secara terus-menerus berbulan-bulan. Jadi bukan karena keturunan. Bukan karena keturunan. Kalau yang keturunan itu mungkin eh, berat badan atau tinggi badannya di persental yang rendah tapi terus naik gitu ya. Kalau tinggi badannya pendek yang disebabkan oleh genetik, Genetik. maka berat badannya harus normal. Oke. Bukannya tinggi badan kalau low persental berat badannya juga low persental. Belum tentu, Dok. Kalau memang ternyata dia tinggi badannya itu pendek, ya dia akan rendah. Tapi kalau memang karena genetik, maka berat badannya ya tetap segitu, tetap sesuai kurvanya. Tapi kalau kita misalnya Kita bicara tentang berat badan atau body mass index. berat badan, Dok, Misalnya tingginya di 10 persental atau di bawah 10 persental, terus berat badannya di 50 persental atau bahkan lebih tinggi, apa enggak itu obesitas? enggak, dokter.
Karena kan kita menggunakan kurva. Kalau kita ngomongin obesitas itu beda lagi, Dok. Itu berat badan bukan di situ. Bukan di Oke. persentil 50. Pasti harus di atasnya Oh, 95%. begitu. Oke, berikutnya. Anak stunting lebih rentan mengalami obesitas saat dewasa. Fakta atau mitos? Fakta. Karena pada saat kondisi anak stunting di awal-awal, akhirnya kita bingung untuk mengejarnya. Kita kasih terus makan dan kadang-kadang apapun dimasukin. Akibatnya kita udah nggak lihat lagi nih udah tercapai atau nggak, pokoknya gas terus. Nah, itu akhirnya menyebabkan sindrom metabolik, salah satunya penyakit diabetes. Oke. Jadi salah satu faktornya ya stunting, terus di catch up nanti waktu dewasa jadi obesitas. Salah satunya, Dok. Oke, berikutnya. Stunting dapat menyebabkan pertumbuhan tulang melemah. Fakta atau mitos? Fakta. Mungkin Dokter Tony juga bisa bantu nih yang tulang-tulang ini. Ya memang pertumbuhan tulang kita tergantung dari nutrisi yang balance dan nutrisi yang sehat. Kalau nutrisinya tidak cukup, ya akan terjadi macam-macam masalah seperti misalnya kekurangan vitamin D, menjadi osteomalacia atau riket di anak-anak. Seperti itu, Dok. Terus berikutnya, air tajin, air rebusan nasi, bisa mengganti ASI dan mencegah stunting. Fakta atau mitos? Mitos besar, Dok. Air tajin nggak bisa, nggak ada nutrisinya sama sekali. Jadi tidak boleh air tajin menggantikan apapun yang dibutuhkan oleh si bayi. Berikutnya, susu formula lebih baik dari ASI dalam mencegah stunting. Fakta atau mitos? Sudah pasti 1 juta% mitos, dokter. Oke, tadi Tidak ada sudah yang bisa dijelaskan. menggantikan. Ya. Oke, berikutnya, anak yang mengalami stunting berisiko tinggi terkena penyakit kronis saat dewasa. Fakta atau mitos? Yes, fakta sekali. Karena pada saat orang mengalami stunting, maka daya tahan tubuh juga akan lebih lemah. Berikutnya pada saat ia dewasa pun dia akan memang lebih rentan terjadi semua macam penyakit lah. Sindrom metabolik itu macam-macam, bisa diabetes, bisa hipertensi lah nantinya, penyakit jantung koroner, dan stroke, dan sebagainya. Stunting dapat menyebabkan gangguan emosional dan sosial. Fakta atau mitos? Fakta, fakta sekali pada anak yang stunting di mana dia tidak bisa, pada beberapa anak yang stunting itu kemampuan kognitifnya juga akan terganggu. Pada saat kognitif terganggu, kemungkinan pemahaman atau kemampuan untuk menalarnya atau logiknya akan berkurang. Nah, sehingga pada saat ia gagal untuk menyelesaikan masalah yang ditantang oleh gurunya, maka dia cenderung akan lama-lama minder, emosi, dan lain sebagainya. Jadi itu akan mempengaruhi dari kesehatan mentalnya berikutnya. Anak yang aktif dan lincah pasti tidak mengalami stunting. Fakta atau mitos? Bisa mitos, bisa fakta. Tapi kalau ngomongnya pasti, pasti mitos. Tapi enggak, nggak bisa ngomong pasti. Karena itu tadi, bahwa yang jelas untuk menentukan harus dilihat dari kurvanya. Aktif bukan parameter, karena balita ya memang aktif. Kerjaannya cuma main, kebanyakan. Oke. Stunting berdampak pada tinggi badan anak. Fakta atau mitos? Yes, fakta sekali. Pada anak yang stunting akan terjadi pertumbuhan tinggi badan yang melambat atau pendek. Kalau misalnya tinggi badannya nggak beda dengan teman-teman sebaya,
kelas lah. Apakah bisa dibilang ini tidak stunting? Belum tentu. Jangan-jangan stunting berjemaah kita juga nggak tahu. Jadi harus. Oke, oke, stunting berjemaah. Oke, Nah, oke. jadi emang nggak bisa mendiagnosis dengan meraba-raba, harus dengan kurva. Ada ya stunting berjemaah ya. Oke, oke. Baik. Kalau dalam suatu populasi itu ternyata sanitasinya kurang, Dok, Ya. kemudian pengetahuannya kurang, nutrisinya kurang. Ini banyak, terutama kalau stunting di Indonesia tuh di Papua, Dok. Ini Oke, oke. tinggi, paling tinggi di Papua, Dok. Nah, Begitu. jadi kita tahu latarnya. Ah, itu bisa jadi jangan-jangan pada saat kita periksa di yang pedalamannya banget, jangan-jangan stuntingnya berjemaah, kita juga nggak tahu Oh, itu, Dok. iya, iya, iya. Orang dewasa bisa terkena stunting. Fakta atau mitos? Orang dewasa bisa terkena stunting. Mungkin dia dampak ya, Dok, dampak dari sebelumnya. Bisa jadi ya. Bisa juga, Dok. Oke, Mungkin oke. bisa. Ini pertanyaan terakhir. Apakah stunting itu bisa terjadi pada keluarga yang berstatus sosial ekonomi yang tinggi? Bisa banget. Karena stunting nggak mengenal kaya dan miskin. Jadi siapapun bisa. Apalagi kadang-kadang. Ini ada juga nih, saya juga dapat pasien itu ya kaya sih, orangnya kaya banget. Ibunya tapi apping. Jadi nggak mau menyusui secara langsung karena takut payudaranya kendor. Kemudian dia apping awalnya. Kemudian setelah apping ternyata makin hari makin berkurang, akhirnya bergantilah dengan susu formula. Nah, setelah udah susu formula, kemudian dia si anak ini pada saat mulai MPASI itu udah mulai susah minum ASI-nya. Kemudian dia beranjak ke MPASI, MPASI ternyata diberikan tidak kuat. Yang memberikan adalah pengasuhnya. Jadi, ya itu tadi balik lagi. Akhirnya anak ini juga terkena stunting, weight faltering. Jadi nggak mengenal, walaupun ibunya tajam melintir, orang tua tajam melintir, kalau cara pengasuhannya salah pun juga akan bisa stunting. Oke, Dok, nggak kerasa kita sudah berdiskusi banyak tentang stunting. Ada nggak tips yang simple untuk sahabat sehat supaya anak-anaknya tidak terkena stunting di kemudian hari? Atau kalau kalau mau plan punya anak, anaknya tidak menderita stunting. Silakan, Dok. Jadi tipsnya adalah bila Anda semua ini sedang dalam posisi remaja, remaja perempuan, jangan lupa untuk mengkonsumsi tablet zat besi. Itu Zat jadi itu besi. ada program zat besi. Itu Ya, ada program dari pemerintah. Kemudian menjelang pernikahan, kalau bagi yang mau menikah, cewek-cewek yang mau menikah nih, lakukanlah screening atau penapisan, gimana HB-nya dan lain-lain sebagainya untuk mencegah defisiensi vitamin tertentu dan akibatnya nanti pada saat menikah dan hamil itu akan mempengaruhi ke kondisi janin. Jadi kita prevensi dulu. Nah, pada saat sudah menjadi ibu, maka sudah melahirkan bayinya, itu haruslah melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala secara rutin setiap bulan, kemudian pantau plot di kurva. Sekarang zaman udah digital, jadi aplikasi banyak banget aplikasi pertumbuhan, tinggal masukin doang, klik tanggal, masukin berat, tinggi, lingkar kepala, udah keluar itu titiknya di mana. Nah, itu bisa membantu para sahabat sekalian untuk memantau ovasi kecil. Nah, begitu ada masalah tidak sesuai, misalnya titik-titiknya kok udah mulai melandai, atau dikatakan dari interpretasi kurva yang di aplikasi, oh ini gizi kurang, maka harus segera ke dokter untuk dievaluasi. baik. Terima kasih banyak Dokter Ria Yohanita atas waktunya. Info yang dibagikan di episode ini sangat lengkap dan semoga bermanfaat bagi semua sahabat sehat.
karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri perbincangan kita sampai di sini. Saya percaya informasi ini sangat berguna bagi kalian semua. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk nonton episode bincang-bincang berikutnya, podcast kesehatan bersama Dr. Tony Setiobudi. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.